Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Triyuda Atmaja, Dimas Anggara, Yudi Kurnia, dan Ali Akhir, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami mengenai logam besi tuang. Mari simak video berikut. Pengertian besi tuang. Secara umum besi tuang termasuk paduan ferrous dengan kandungan karbon 2-6,67%. Karena jumlah maksimum karbon yang dapat larut ada dalam austenit adalah 2%, maka penambahan karbon selanjutnya mengakibatkan kondisi supersaturated. Supersaturated atau kelebihan karbon akan membentuk flek-flek grafit seperti yang terlihat pada besi tuang kelabu atau gray cast iron, atau besi karbida seperti pada besi tuang putih white cast iron. Grafit bisa juga berbentuk sphere atau nodul seperti pada besi tuang nodular atau nodular cast iron, dan besi tuang malleable atau malleable cast iron. Jenis-jenis besi tuang. Beberapa besi tuang sangat getas dan casting merupakan cara yang cocok dalam memproduksinya. Tipe-tipe besi tuang adalah sebagai berikut. Besi tuang putih atau white cast iron. Kebanyakan karbon berbentuk kemin cemented. Besi karbida Fe3C. Material ini sangat keras, getas, dan tidak dapat di-machining secara unweldable. Pada beberapa kasus digunakan sebagai anti-abrasi serta biasanya dikombinasikan dengan besi tuang kelabu untuk meningkatkan kekerasan dan sifat wear resistant. 2. Besi tuang kelabu atau gray cast iron. Kebanyakan karbon terbentuk sebagai grafit. Material ini relatif getas karena sebagian besar berbentuk flek-flek grafit panjang dan tipis yang sangat lemah. Material ini memiliki beberapa karakteristik yang dibutuhkan, seperti kemampuan menyerap getaran, sehingga banyak digunakan pada struktur dasar mesin dan alat berat yang terekspos oleh getaran. 3. Besi tuang nodular atau nodular cast iron. Material ini dikenal juga sebagai nodular iron, ductile iron, dan spheroidal gastric iron. Nama ini didapat karena bentuknya seperti bola dan sangat ulet atau ductile. Material ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat baja dan besi tuang. Di antaranya gut castability, toughness, machinability, good wear resistance, weldability, low melting point, dan hardenability. Bentuk nodular didapat dengan penambahan beberapa elemen seperti magnesium dan cerium pada saat masih dalam ladle. Adapun contoh gambar dari nodular seperti gambar di bawah ini. 4. Besi tuang malleable atau malleable cast iron. Karbon pada material ini juga terbentuk spheroid, tetapi
didapat proses perlakuan panas dari besi tuang putih. Material ini memiliki sifat-sifat strength, toughness, ductility, dan machinability yang baik. Contoh gambarnya seperti di bawah ini. Perbedaan besi tuang dan besi tempa. Besi tuang atau cor. Besi tuang atau besi cor adalah perpaduan antara besi karbon yang dibentuk melalui proses percetakan, yaitu melelehkan biji besi ke dalam tungku pembakaran, lalu menuangkannya ke dalam cetakan prefabrikasi. Setelah menjadi dingin dan mengeras, lelehan tersebut dikeluarkan dari cetakan. Hal ini akan membuat produksi besi cor secara massal dapat dilakukan dengan cepat. Besi tuang memiliki kandungan karbon sekitar 3-3,5%. Besi dengan kandungan karbon kecil dari 2% disebut baja. Silikon sebagai paduannya memiliki persentase 1,8-2,4%. Ada beberapa jenis besi tuang yang berbeda karakternya karena perbedaan kandungan karbon atau tambahan bahan, serta perlakuannya pada panas, yaitu seperti besi tuang abu-abu, besi tuang putih, besi tuang mampu tempa, dan besi tuang nodular. Besi tempa. Besi tempa adalah jenis besi yang dibentuk melalui proses penempaan. Kandungan karbonnya relatif rendah, kecil dari 0,08, sehingga lentur dan mudah ditempa menjadi bentuk tertentu. Penempaan dapat dilakukan menggunakan tenaga manusia atau secara mekanis di pabrik. Berbeda dengan besi cor, produksi besi tempa dalam jumlah banyak memerlukan waktu relatif lama. Karakter besi tempa cenderung keras tetapi ulet dan mudah ditempa, tahan korosi, dan relatif mudah dilas. Dibandingkan besi cor, besi tempa juga relatif kuat, meskipun memiliki warna abu-abu seperti tuang kelabu, tetapi warna besi tempa lebih terang. Besi tuang versus besi tempa. Hingga kini, besi tuang diketahui sebagai material fabrikasi yang sangat banyak dan relatif luas dalam hal penggunaannya. Besi tuang diaplikasikan untuk berbagai produk perkakas seperti rumah tangga dan pertanian. Kemudian, berbagai jenis mesin dan suku cadang otomotif. Material konstruksi dan elemen arsitektural bisa menggunakan besi tuang sebagai bahan materialnya. Besi tempa bisa disempurnakan untuk menjadi baja. Seiring waktu, berkembangnya produk baja yang terus disempurnakan membuat penggunaan besi tempa cenderung menurun. Banyak varian produk baja, termasuk baja ringan dan baja stainless menjadi pilihan dibandingkan besi tempa. Sebagai dampaknya, produksi besi tempa untuk komersial secara besar-besaran pun cenderung tidak dilakukan lagi. Bahkan banyak produk berlabel baja tempa sebenarnya adalah baja ringan. Anda bisa memesan secara khusus besi tuang dan besi baja di KPS Steel sebagai distributor besi Jakarta. KPS Steel selalu berusaha untuk memberikan material bangunan yang terbaik. Banyak kontraktor yang telah lama mempercayai KPS Steel dengan hasil materialnya. Aplikasi besi tuang. Besi tuang biasanya diterapkan pada pembuatan grey cast iron, sambungan penimpaan engine block, gear, fuel cell, bracket disc, dan landasan mesin. Ductile cast iron, sambungan penimpaan katup, pembodi, force ankle, gear, dan engine block. Wet cast iron, truss, pulvers, dan roll. Complete gradient iron, engine block, bracket drum, dan manifold. Malleable cast iron, heavy duty braid surface,
His allow cast iron, komponen tahanan karat, komponen non-magnetik, dan komponen-komponen khusus. Kelebihan dan kelemahan besi tuang dibanding baja tuang. Kelebihan besi tuang dibanding dengan baja tuang. Berikut beberapa kelebihan dari besi tuang. Yang pertama, biaya lebih murah. Yang kedua, titik cair lebih rendah. Yang ketiga, stability sangat baik. Yang keempat, proses pengecoran lebih mudah. Kelemahan besi tuang dibanding dengan baja tuang. Berikut beberapa kelemahan besi tuang. Yang pertama, lebih getas. Yang kedua, kekuatan bahan lebih rendah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.